Misalnya di Medan, ada sekelompok warga menolak proses pemakaman jenazah seorang pasien COVID-19. Padahal keluarganya sudah mengikuti protokol keamanan pemakaman. Dengan seorang narasumber, setidaknya ada 4 perawat rumah sakit di Persahabatan Jakarta Timur yang diusir dari kosnya karena dianggap membawa virus. Para suster ini sempat terpaksa harus menginap di rumah sakit. Banyak komentar yang masuk di postingan itu. Saya ingin bacakan beberapa di antaranya. Ada dari Oceanikma. Di sini juga ada Kak Najwa. Jenazah sudah ditolak di 2 tempat, kemudian dikebumikan di wilayah lain. Tapi saat warga tersebut tahu itu jenazah COVID-19, warga geger minta dibongkar kuburannya. Miris lihatnya. Ada dari Jini, teman saya kerja di rumah sakit, sekarang seperti dikucilkan para tetangganya. Sedih banget denger dia curhat. Ada dari Vika Yunitas. Bahkan saya dan teman-teman yang ada di kota berstatus zona merah, padahal bukan ODP pun nggak diperbolehkan masuk ke kos. Ada teman saya yang diusir, di gerbang ditulis orang dari kota saya tidak diperbolehkan masuk. Ada dari Lucy Louis. Kemarin ada pasien ODP datang ke rumah sakit tempatku kerja dengan nangis-nangis memohon untuk dibuatkan surat keterangan bahwa dia nggak kena COVID-19. Kami pun bertanya, kok sampai nangis segininya? Saya diusir dari kontrakan saya, Dok. Kata yang punya kontrakan, saya meresahkan masyarakat karena bisa nularin penyakit. Yang punya kontrakan sampai bilang kalau saya nggak mau keluar dari kontrakan, silahkan tunggu warga datang untuk menggerebek rumah dan mengusir. Suami saya pun diancam mau dipecat, Dok, dari pekerjaannya. Saya sedih, Dok, nggak tahu harus berbuat apa dan tinggal di mana. Suami saya pun marah ke saya dan nyuruh saya keluar dari rumah. Cerita yang dibagikan seorang dokter yang juga membuat saya patah hati. Teman-teman, di satu sisi kasus-kasus ini menunjukkan ya kesadaran dan kewaspadaan pada virus COVID-19 mulai terbentuk. Namun upaya menjaga jarak ini jangan kebablasan. Jaga jarak bukan berarti kita bebas mengusir orang atau menolak jenazah. Perawat-perawat itu misalnya, mereka pahlawan kita sekarang. Mereka mempertaruhkan nyawa dengan merawat pasien-pasien dengan peralatan seadanya. Kalau kita sakit, nauzubillah min zalik, jangan sampai kita sakit. Tapi kalau ternyata kita atau kerabat kita sakit, yang merawat kita adalah mereka. Jaga jarak dengan perawat itu wajar. Seperti juga kita memang harus jaga jarak dengan siapa saja sekarang. Tapi kalau sampai mengusir mereka, itu sudah keterlaluan. Pasien PDP atau ODP adalah korban. Bantu mereka mengisolasi diri di rumahnya masing-masing. Masa tega saat keluarga hendak mendoakan di pemakaman,
diperlakukan seperti itu. Jadi kalau kita mengusir, kalau kita mengucilkan, kalau kita menghakimi dan menstigmatisasi korban corona itu jelas berbahaya. Karena membuat siapapun yang merasakan gejalanya jadi enggan melapor dan memeriksakan diri. Jika mereka enggan melapor karena takut diusir, dicemooh dan dihakimi, yang rugi kita semua. Virus jadi tidak terdeteksi sehingga menyulitkan memutus rantai penyebarannya. Ingat jargon lama.